Hadirin asadakumullah, bapak-bapak, adik-adik semua, semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari yang mulia bertepatan dengan 10 Dzulhijjah. Setiap tahun momen 10 Dzulhijjah adalah momen yang dahsyat, yang besar, dan menjadi headline bagi kehidupan umat Islam. Banyak pelajaran yang bisa diambil terhadap sosok luar biasa Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Secara garis besar ayyuhal hadirun, ketika kita menelaah lebih jauh sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 69, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Ada perintah agar kita semua membacakan kisah hidup Nabi Ibrahim. Kepada siapa? Tentu bukan sekedar kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada keluarga kita, kanan kiri kita, masyarakat bangsa dan negara kita, dan siapapun tentu yang mau mendengarkan kisah tersebut. Dalam teks ayat tersebut ayyuhal hadirun, Allah menggunakan kalimat naba Ibrahim, persis seperti surat yang sangat terkenal dalam juz ke-30, yaitu surat An-Naba. Maknanya bahwa kisah Ibrahim itu luar biasa besar. Jika kita bacakan, kita pelajari, kita manai, kemudian kita coba rumuskan untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai millah yang disampaikan oleh baginda Nabi, millata Ibrahim hanifah, maka insya Allah akan ada efek yang dahsyat dalam kehidupan kita orang-orang beriman. Hadirin, sebagaimana juga efek ketika surat An-Naba itu dibacakan. Siang ini khatib mengajak kita bersama mengambil pelajaran secara umum terkait dengan apa yang kita bisa ambil dari baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau Khalilullah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswatun hasanah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua insan paripurna yang luar biasa, menjadi suri tauladan kita semua umat manusia. Hadirin, kita perhatikan dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam kurang lebih ada 4 hal yang besar, 4 bab yang besar yang kita bisa kaji tiap babnya dan akan menghasilkan banyak teori, banyak rumus untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Bab pertama adalah bab fikriyah. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, mengajarkan pula kepada kita agar umat Islam ini tiap pagi dan sore membaca doa. Kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, dan seterusnya. Dalam teks yang lain Nabi jelas menyampaikan asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Hadirin, baginda Nabi membedakan antara ad-din dan al-millah. Dalam terjemahan dianggap sama, padahal hakikatnya berbeda. Al-millah sebagaimana pada teks millata abina Ibrahim hanifah, alim ulama memberikan penjelasan bahwa milah itu
lebih pada berorientasi fikriyah, ruhiyah, akidah, tauhid, keimanan. Sebagaimana Allah sampaikan, Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya agar mengikuti millahnya Ibrahim, mengikuti ajaran tauhidnya Ibrahim, mengikuti kekuatan fikriyahnya Nabiullah Ibrahim. Bab pertama adalah bab fikriyah. Ini jika kita ambil sebagai rumus untuk solusi, sebagai solusi untuk persoalan kehidupan kita yang kekinian, maka Masya Allah dahsyat sekali. Ayo hadirun, kita lihat dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdialog di dalam dirinya dalam pencarian Tuhannya. Dan itu sangat terkenal ketika melihat mencari Tuhan, ada bintang dikira Tuhan, ada yang lebih besar, pindah ke bulan dikira Tuhan, ada yang lebih besar dan muncul di pagi harinya matahari dikira Tuhan, dan seterusnya. Ujungnya bermuara pada penemuan tauhid, yaitu la ilaha illallah. Hadirin, ini konsep atau bab fikriyah yang diajarkan oleh Allah lewat kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa maknanya, pelajarannya, formulanya? Bahwa setiap umat manusia, umat Islam khususnya, tidak boleh memberhentikan berpikir. Kita bertauhid, berkeyakinan bahwa Islam ini agama kita, keyakinan kita. Tidak boleh Islam itu nempel di dalam hati kita hanya karena efek doktrinasi dari orang tua kita atau dari guru-guru kita. Namun keimanan yang Allah titipkan dalam diri kita selalu harus disambungkan dengan aspek fikriyah. Dan itu dicontohkan dalam dialog-dialog Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam dirinya. Konteks kekinian bisa jadi sekarang tidak ada lagi atau sedikit sekali, terutama di negeri kita, yang berkeyakinan ada Tuhan lain selain Allah. Yang muslim tentu semuanya yakin la ilaha illallah. Namun kita tidak harus berbahagia dulu. Kenapa? Karena ancaman fikriyah itu ada. Kalau dulu ancaman fikriyah di zaman Nabiullah Ibrahim adalah keyakinan-keyakinan bapak-bapaknya terdahulu bahwa konsep Tuhan itu bukan satu, tapi lebih dari satu dan kelihatan mata. Namun sekarang berpindah ghuzwul fikrinya, perang pemikirannya bukan pada konsep ketuhanan, tapi lebih luas lagi pada konsep kebenaran syariah atau konsep keyakinan iman dan akidah. Coba kita lihat, kita sekarang berperang dengan pikiran-pikiran liberal yang membolehkan semuanya, yang memasukkan agama ke ranah-ranah privasi, yang menundukkan akidah dengan kebebasan logika. Tentu ini nggak benar, ini harus dilawan. Inilah konsep fikriyah yang diajarkan Nabiullah Ibrahim. Fikriyah harus terus diasah, tanggung jawab kita pribadi. Maka ada pepatah never otulen, tidak boleh berhenti belajar. Belajar tak mengenal usia, belajar tidak mengenal tua. Memang tidak selalu harus masuk kelas di kampus, di sekolah, tapi cara belajar yang metodologinya kemudian diyakini sampai kapanpun juga, sebagaimana wahyu pertama yang Allah sampaikan, Iqra bismi rabbik. Cara belajar orang Islam memang berbeda. Boleh kelas nggak ada, boleh nggak ada biaya untuk kuliah, boleh nggak ada kesempatan untuk kursus, tapi ingat, ada kewajiban untuk membaca. Inilah konsep fikriyah.
konsep belajar yang selalu mengkaitkan fikir manusia. Ayo hadirin azadukumullah. Cara membacanya beda. Orang Islam cara membacanya Iqra bismi rabbik. Membaca apapun, baik ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat alam semesta itu selalu dengan mengkoneksikan kepada Allah. Nah, ini bedanya. Sehingga keilmuan yang diberikan Allah terhadap umat Islam selalu menghasilkan peradaban yang baik, bukan yang merusak. Hadirin, ini kewajiban kita. Kita meskipun usia kita sudah tua, apalagi yang masih muda, masih remaja, masih anak-anak, maka membaca ini harus menjadi kegemaran, menjadi hobi. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim mengajarkan dan diperkuat dengan wahyu pertama yang Allah turunkan. Ini konsep pertama yang kita bisa ambil. Yang kedua, ayol hadirun asadukumullah, adalah konsep ruhiyah. Kita lihat Nabiullah Ibrahim setelah bisa menundukkan pikirannya, bisa melawan liberalisasi, sekularisasi yang menyempitkan agama dari ruang-ruang publik, menganggap dia ranah-ranah privat, dilawan. Ghazul fikirnya udah menang, perang pemikirannya udah berhasil. Lanjut ke aspek berikutnya adalah aspek ruhiyah, kekuatan koneksi terus dengan Allah. Coba kita lihat, selalu Ibrahim alaihissalam, ketika kita baca kisah-kisah beliau yang terdapat di banyak surat yang berbeda-beda, bukan hanya di dalam surat Al-Baqarah saja atau dalam surat Ibrahim saja, tidak, tapi di banyak surat ditemui. Hadirin, ruhiyah itu harus ada sesuatu yang mengkoneksikan pada Allah selalu. Dan ruhiyah itu kekuatannya dari Allah, bukan dari manusia. Ruhiyah itu kekuatannya dari Allah, bukan dari bacaan kita. Ruhiyah itu kekuatannya dari Allah, bukan dari selain Allah. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan doa spesial dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bisalihin. Ya Rabb, penguasa pengatur alam semesta ini, berikanlah aku dengan cara menggibahkan hukmah, ilmu, hikmah, ilmu di mana banyak orang tidak diberikan, ilmu yang diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada umat manusia yang memintanya, ilmu yang bisa menjelaskan ini baik atau buruk, ini nanti kedepannya seperti apa, ilmu yang akan memberikan bocoran-bocoran halus terkait dengan takdir yang Allah akan tetapkan dalam hidup kita dan dalam kehidupan alam semesta. Itu ilmu hikmah. Nabiullah Ibrahim mengajarkan untuk memperkuat aspek ruhiyah kita dengan bacaan doa Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, tapi dengan cara al-hikni, bukan dengan cara adkhilni. Kalau dengan cara adkhilni, terjemahannya sama dalam bahasa Indonesia, itu maknanya masuk tapi masih berpisah. Wa adkhinal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu bersama orang-orang baik. Bisa jadi kita nggak begitu baik-baik amat, tapi diikutkan masuk ke dalam surga. Namun ketika kata wa alhiqni bisalihin itu punya makna yang berbeda. Artinya, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh, namun aku juga termasuk
dari orang soleh tersebut. Tidak ada beda antara aku dan orang-orang yang dimana aku masuki bersama mereka. Itu wa'al-hikni. Ini luar biasa ya hadirun. Ini doa yang menjadi powernya Nabiullah Ibrahim. Doanya singkat, tapi jarang kita mau mengamalkannya. Padahal jelas ada dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83. Aspek ruhiyah. Yang ketiga ayol hadirun adalah aspek ittisoliyah, komunikatif. Ibrahim alaihissalam mengajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik, menyampaikan pikiran-pikirannya dengan cara yang baik. Meskipun beliau nabi dan rasul, tapi lihat bagaimana cara ngomong ke ayahnya, bagaimana cara menyampaikan ke istrinya, ke anak-anaknya. Setelah fikriyahnya berhasil, ruhiyahnya kuat, beliau juga berhasil menyampaikan ide dan pikirannya kepada keluarganya. Bayangkan saja, mana ada istri zaman sekarang yang rela ditinggalkan di tempat tanpa materi sedikit pun, hanya berbekal keyakinan. Mana ada anak zaman sekarang yang ketika ayahnya memerintahkan sesuatu yang diyakini dari Allah, kemudian anaknya langsung menjawab iya, padahal terkait dengan hidup dan matinya diri. Masya Allah. Ini keberhasilan Nabiullah Ibrahim mengkomunikasikan, menyampaikan apa yang beliau yakini dan apa yang beliau ajarkan kepada keluarganya, anaknya, masyarakatnya, kaumnya. Maka bagaimana caranya agar kita mampu melakukan sebagaimana Ibrahim alaihissalam untuk konsep ittisoliyah, bagus komunikasinya? Baginda Nabi Muhammad ajarkan dalam surat Ali Imran ayat 159 yang sudah terkenal, kita bisa buka nanti, yaitu bagaimana konsepnya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Maafkan, mintakan ampun kepada Allah, kemudian ajak bicara, jangan tutup pintu komunikasi. Masya Allah, itu konsep agar komunikatif. Sehingga ketika kita diajari oleh Allah dari kisah Ibrahim, tidak boleh terpisah dengan sirah nabawiyah. Karena nama beliau berdua selalu kita baca dalam tahiyat. Masya Allah. Yang terakhir ayol hadirun adalah konsep tarbawiyah, konsep kependidikan. Banyak sekali literatur, karya-karya tulis yang membahas bagaimana Ibrahim dari sisi konsep pendidikan. Secara singkat kita bisa ketahui bahwa Nabiullah Ibrahim ini berhasil dalam duplikasi kebaikan kepada istri, anak, dan kaumnya. Bahkan beliau dikenal dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Selalu ada konsep pendidikan, ada obrolan yang baik antara ayah dan ibu, antara suami dan istri. Jika fikriyahnya dapat, ruhiyahnya diamalkan, komunikasinya bagus, maka konsep duplikasi segera dijalankan. Dan bagaimana cara duplikasi? Tentu caranya adalah selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain dan jangan suka menyampaikan keburukan. Itu konsep duplikasi, konsep tarbawiyah. Bagaimana caranya? Selain itu adalah menjadi uswatun hasanah. Nabi Ibrahim menawari anaknya, memberitahukan bagaimana disembelih. Oke tidak nih? Oke. Kok bisa oke? Karena beliau berhasil menduplikasi keimanannya, keyakinannya kepada anaknya tersebut.
Engkau bisa oke, ditinggal di tempat yang tandus, tidak ada materi, uang, emas, peralatan, padahal beliau ya, lagi hamil tua. Kenapa kok bisa begitu? Karena ada keyakinan yang didapat dari proses tarbawiyah seorang Ibrahim alaihissalam. Ayyuhal hadirun, as'adakumullah. Inilah 4 konsep penting yang jika kita kaji bisa jadi ada konsep-konsep lain yang memperkaya, sebagaimana Allah sampaikan watlu alaihim naba Ibrahim. Begitu pentingnya kisah kehidupan Nabiullah Ibrahim ini harus diikuti oleh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita mampu menjalankannya melalui konsep fikriyah. Kita terus belajar, jangan bosan untuk membaca. Kalau mata sudah mulai kabur, berarti harus sering mendengar, sering berdiskusi. Semoga kita juga bisa mengamalkan konsep ruhiyahnya, mengamalkan doa meskipun singkat, Rabbi habli hukma wa hikmi bisolin. Semoga kita dimudahkan untuk bagus komunikasinya, sehingga bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam hingga visi besar umat Islam rahmatan lil alamin tercapai. Semoga kita juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk terus melakukan edukasi pendidikan yang baik dengan suri tauladan dan dengan keterbukaan di dalam keluarga kita masing-masing sebagaimana keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.